Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di RSAM Podcast yang menyajikan berbagai informasi terkait kesehatan. Di podcast episode kedua kali ini, dalam rangka Hari Donor Darah Sedunia, kita akan berbincang mengenai donor darah dan tentunya akan menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Di sini kita sudah kehadiran narasumber, ada Dr. Syahid Gunawan. Selamat siang, Dok. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat padat. Luar biasa sekali. Jadi sekedar informasi, Dr. Syahid ini merupakan dokter umum yang bertugas di Rumah Sakit Anwar Makatutu dan juga diamanahkan sebagai Kepala Unit Transfusi Darah Rumah Sakit Anwar Makatutu Bantaeng. Sebelum kita lebih lanjut berbincang dengan Dr. Syahid, saya akan memberikan penjelasan sedikit terkait sejarah singkat donor darah sedunia. Setiap tanggal 14 Juni diperingati sebagai Hari Donor Darah Sedunia yang pertama kali ditetapkan pada tahun 2004 dan mulai diperingati pertama kali pada tanggal 14 Juni tahun 2005. Penetapan ini berdasar pada kesepakatan WHO, Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, Federasi Internasional Organisasi Donor Darah, dan Perhimpunan Internasional Transfusi Darah. Pemilihan tanggal 14 Juni ini tak lepas dari sejarah tentang seorang ahli biologi dan dokter berkebangsaan Austria yang dianggap sebagai pendiri transfusi darah modern bernama Karl Landsteiner. Beliau lahir pada tanggal 14 Juni 1868 dan meninggal pada tanggal 26 Juni 1943. Dan beliau adalah seorang tokoh yang menemukan bahwa darah manusia terbagi menjadi 4 jenis golongan yang sekarang dikenal dengan golongan darah O, A, B, dan AB. Dengan penemuannya tersebut, orang dapat mentransfusi darahnya dengan aman dan tidak sembarangan dalam mentransfusi darah. Dilansir dari Thalassemia International Federation, Hari Donor Darah Sedunia diciptakan untuk meningkatkan kesadaran global akan kebutuhan darah dan produk darah yang aman untuk transfusi. Hari Donor Darah Sedunia juga menyoroti kontribusi penting donor darah sukarela yang tidak dibayar untuk sistem ketahanan nasional. Jadi itu dia sejarah singkat terkait Hari Donor Darah Sedunia yang diperingati setiap tanggal 14 Juni tiap tahunnya. Baik, kita kembali lagi ke Dr. Syahid. Berbicara mengenai donor darah, Dok. Seringkali kita mendengar yang namanya ada donor darah trombosit, darah utuh, plasma. Sebenarnya itu apa, Dok? Baik, terima kasih. Yang pertama mau sampaikan mengenai donor darah. Jadi donor darah itu merupakan suatu proses di mana seseorang memberikan darahnya secara sukarela, kemudian darah itu akan dikelola dan disimpan di dalam suatu unit, misalnya bank darah. Kalau kita di Rumah Sakit Anwar Makatutu kita mempunyai unit penyimpanan bank darah dan pengelolaan bank darah, itu disebut dengan unit transfusi darah rumah sakit. Nah, kemudian darah itu yang kita donorkan itu darah secara utuh. Jadi yang disebut dengan whole blood atau darah komponen darah utuh. Nanti darah itu ketika ada yang membutuhkan, misalnya pasien yang mengalami anemia atau kekurangan hemoglobin, ya kita sesuaikan indikasinya. Dari darah itu apa yang dibutuhkan. Apakah dibutuhkan hemoglobinnya, ya kita transfusi PRC-nya. Kalau misalnya pasien yang trombositnya rendah, yang diberi darah itu akan dikelola untuk diberikan trombositnya, atau bisa juga secara keseluruhan diberi. Jadi dalam darah itu terdiri dari beberapa komponen, mulai dari PRC, ada juga PRC itu paket red cell, artinya sel darah merah. Kemudian ada white blood cell, itu sel darah putih. Kemudian ada platelet atau disebut dengan trombosit, keping darah, seperti itu. Dan masih banyak lagi komponen-komponen di dalam darah. Tapi secara umum yang sering kita lakukan transfusi darah itu berupa whole blood atau darah merah atau PRC, itu paling umum itu seperti itu. Baik, mengenai tadi dengan transfusi plasma, trombosit, itu apakah disediakan juga di unit transfusi darah RSAM ini? Sejauh ini kita menyediakan pengelolaan dan pelayanan transfusi PRC dan juga whole blood darah utuh. Mengingat pemakaian darah kita ini cukup banyak. Bulan lalu aja, bulan April itu
kurang lebih sebanyak pemakaian darah itu kurang lebih sebanyak 260 kantong. Tentunya ini menjadi tanggung jawab kami untuk terus-menerus menyiapkan darah sesuai dengan kebutuhan pasien. Tentunya ini untuk pertama meningkatkan pelayanan kita sebagai rumah sakit Anwar Makatul yang dipercaya oleh masyarakat. Masyarakat di sini sebenarnya bukan hanya Banteng aja yang butuh darah, bahkan dari negara tetangga Jeneponto dan Bulukumba pun yang berobat di sini kadang-kadang dia juga butuh darah. Jadi kita menghandle bukan hanya Banteng saja, tapi ini murni untuk unsur kemanusiaan dan tentunya pelayanan dari rumah sakit kita tersendiri. Berarti unit transfusi darah Rumah Sakit Anwar ini menyuplai darah ke daerah tetangga ya dok juga? Enggak, maksud saya Rumah Sakit Anwar Makatul itu kan kita tidak melihat pasien Banteng yang harus kita terima, tidak seperti itu. Bahkan berdikata di IGD kita ini bukan hanya orang Banteng yang percaya sama rumah sakit ini. Berdikata dari negara tetangga juga berobat di sini. Bahkan saya kan bekerja di UGD juga. Iya. Jadi beberapa pasien ini yang masuk hampir sebagian, bahkan biasanya sebagian besar juga dari kabupaten lain. Artinya kita tetap mensuplai pemakaian darah siapapun orangnya yang membutuhkan, kita akan tetap memberikan pelayanan transfusi darah. Baik dok, terima kasih atas penjelasannya. Sebenarnya dok, apa manfaat dari donor darah itu sendiri selain manfaatnya kepada pasien? Orang yang mendonor ini sebenarnya apa manfaatnya kepada pendonor ini? Ya, terkadang untuk pertama kali donor itu orang merasa takut. Ya. Tetapi setelah pernah melakukan donor darah, itu akan menjadi hobi, bisa dikatakan suatu kebiasaan nantinya. Bahkan perasaan bakal tidak enak kalau dia tidak donor darahnya. Ya. Karena manfaatnya ternyata banyak. Yang pertama, membantu sesama manusia. Ya, kita menolong. Satu tetes darah itu sudah bisa membantu kehidupan nyawa dari manusia. Kemudian manfaat yang kedua, karena darah itu ada juga kalori di situ. Jadi di dalam darah mengandung nutrisi-nutrisi dari tubuh kita. Jadi darah bisa menurunkan berat badan oleh karena ada kalori yang dikeluarkan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, dia donor darah ini bisa melindungi jantung. Kemudian dengan donor darah kita bisa memperoleh atau memproduksi darah yang baru. Jadi usia darah itu pada umumnya 120 hari pada orang dewasa. Jadi setiap 3 bulan itu bisa untuk dilakukan donor darah. Oh berarti minimal donor darah itu 3 bulan sekali dok? Ya. Apakah boleh kurang dari itu? Untuk laki-laki bisa 2 bulan. Bisa 2 bulan. Kalau perempuan sebenarnya 3 bulan, oleh karena kalau laki-laki tidak haid kan. Kalau perempuan di luar dari itu dia tiap bulannya ada datang bulan, ada keluar darahnya juga. Jadi dia harus fisiknya pulih dulu, bisa bugar, memastikan dirinya dulu sehat, kemudian bisa mendonorkan darahnya. Seperti itu. Baik. Terus dong untuk syarat untuk menjadi pendonor itu bagaimana? Ya, syarat-syarat pendonor darah yang pertama ya sehat walafiat, ya, bugar, Ya. Tidurnya cukup, ya, karena terkadang ada orang bilang kalau kurang tidur kurang darah. Sebenarnya bukan kurang darah. Kalau kurang tidur, kalau orang begadang terus ya harusnya darahnya udah habis kan. Jadi orang kalau kurang tidur itu tidak bugar, sedangkan darah diperlukan untuk aktivitas sehari-hari. Kalau misalnya kondisi tidak bugar dan darahnya digunakan ya bisa membuat seorang ini akan menjadi sakit. Kemudian yang ketiga, usianya itu beranjak dewasa, usia 17 tahun. Ya, boleh dalam era berat badan minimal 45 kg. Ya, kalau di bawah 45 kg, estimasi darahnya orang itu kalau mendonorkan darahnya bisa-bisa dianya langsung anemia, kekurangan darah kalau di bawah dari itu. Jadi batasannya itu di atas dari 45 kilo baru boleh mendonorkan darahnya. Kemudian kalau mengenai berat badan, apakah ada berat badan maksimal dok? Ataukah dia cuma patok di minimal saja? minimal aja, Minimal 45 kilo. Kemudian tidak ada riwayat menderita penyakit-penyakit infeksi yang bisa menular lewat darah.
Misalnya sakit kuning, ya, hepatitis B, hepatitis C, atau ada kebiasaan-kebiasaan buruk, misalnya kebiasaan-kebiasaan yang bisa mengarah ke penyakit infeksi menular seksual ataupun HIV. Itu kan penyakit yang bisa menular. Nantinya kita juga akan kita akan lakukan screening lagi secara bertahap. Mulai dari screening awal pada saat kita lakukan donor darah, para pendonor itu ya, diberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai seputar screening darah, yang mana yang layak untuk dilaksanakan donor darah. Kemudian dilakukanlah donor darah, darahnya masuk dalam kantong, disimpan dalam box, kemudian darah itu dibawa ke unit kita di bank darah. Setelah itu darah itu kemudian dilakukan screening lagi, namanya pemeriksaan HMLTD. HMLTD itu pemeriksaan infeksi menular lewat darah, HIV, hepatitis C, hepatitis B, sifilis, dan lain sebagainya. Itu kita terus lakukan saringan agar supaya darah yang kita miliki itu betul-betul darah yang punya kualitas dan tidak mempunyai risiko penularan penyakit, seperti itu. Oh, jadi darah yang sudah diambil dari pendonornya itu bakalan dilakukan tes lagi. Tes lagi, ya. Sebelum disalurkan ke orang yang Betul sekali. butuhkan. Ya. Oke. Itu pun kalau orang yang sudah butuh, darah dari si pemohon transfusi ini akan dicocokkan lagi dengan darah yang kita. Jadi tidak pasti golongan darah O bakal bisa dengan darah O. Harus ada tes kecocokan lagi. Oh. Karena jarang ada terjadi reaksi yang bisa menyebabkan entah itu reaksi antibodi ataupun reaksi aglutinasi yang bisa menyebabkan gangguan darah pada saat transfusi. Jadi kita betul-betul melakukan tapisan-tapisan agar supaya darah yang kita transfusikan nanti kepada pasien yang membutuhkan itu betul-betul aman. Seperti itu. Itu kalau misalnya darah yang sudah tersimpan, apakah ada batas waktunya, Dok? Ya. Secara umum untuk darah utuh whole blood itu mempunyai masa expired itu 30 hari. 30 hari. Ya, jadi sistem cara pemberian atau distribusi darah pada orang yang membutuhkan itu yang mana yang paling pertama masuk, itu yang paling duluan kita keluarkan supaya tidak ada darah yang mubazir atau tersimpan lama dan semua bisa terpakai. Seperti itu. Oh iya, baik, Dok. Terus, Dok, mengenai alur untuk donor darah di unit transfusi darah itu bagaimana, Dok? Misalnya kalau saya ingin mendonorkan darah di unit transfusi darah, apakah ada alur-alur khusus yang harus saya jalani atau bagaimana? Untuk siapapun yang ingin mendonorkan darahnya, unit transfusi darah rumah sakit buka 24 jam, 7 kali 24 jam. Silahkan mendonorkan darahnya. Apabila berkesempatan, silahkan, kita akan selalu buka. Petugas selalu standby bagi yang ingin mendonorkan darahnya. Jadi 24 jam ya, Dok? Ya, itu secara personal. Tetapi kadang kita juga melaksanakan kegiatan-kegiatan donor di luar, penggalangan donor darah di luar. Saat ini kita sudah melaksanakan MOU dan kerjasama di berbagai instansi dinas kesehatan. Jadi hampir tiap bulan dinas kesehatan memandat puskesmas yang ada di Bantaeng ini untuk dilakukan donor darah secara bergantian dan bergiliran di tiap bulannya. Tadi kita laksanakan donor darah di puskesmas Dampang. Kemarin kita diminta untuk melaksanakan donor darah dalam rangka hari ulang tahun Polisi Militer Angkatan Darat di Bantaeng secara serentak. Jadi kita selalu terbuka, siapapun yang ingin bekerja sama demi kebaikan, demi kemanusiaan, insya Allah kita akan selalu siap. Terus kalau misalnya mau bekerja sama dengan UTDRS itu bagaimana alurnya, Dok? Pertama ya bersurat dulu ya. Iya. Karena UTDRS itu merupakan unit atau instalasi di bawah dari rumah sakit. Iya. Kita bukan berdiri sendiri. Jadi tentunya pertama bersurat lagi, menghubungi humas dari rumah sakit yang ditujukan kepada kepala instalasi unit transfusi darah. Kemudian nanti kita akan hubungi untuk komunikasi kapan akan dilaksanakan donor darah. Tentunya kontak person ditampilkan juga ya di suratnya, seperti itu.
alurnya tidak ribet. Ya, gampang sekali ya. Ya, cukup bersurat. Seperti itu. Kalau secara resminya, kalau kenal sama saya atau kenal sama orang UTD, silahkan hubungi dulu. Nanti kami sampaikan secara itu. Nantinya tidak akan susah. Nah, kalau mau ada kegiatan, kita akan selalu terbuka. Ya baik, itu teman-teman. Jadi ketika misalnya ada instansi yang ingin bekerja sama dengan UTDRS, bisa langsung bersurat ke. Boleh bersurat, menghubungi kami aja. Ya, boleh menghubungi kami. Nanti kami arahkan. Baik, itu saja pertanyaan hari ini terkait donor darah dengan narasumber Dr. Syahid Gunawan. Terima kasih Dok telah hadir di podcast kedua kali ini. Terima kasih atas kesediaannya dan bagi teman-teman yang ingin mendonorkan darahnya langsung ke UTDRS, silahkan datang langsung ke UTDRS untuk mendonorkan darahnya. Begitu pula juga dengan teman-teman instansi lain yang ingin bekerja sama dengan UTDRS, bisa langsung bersurat ke UTDRS untuk melakukan kerjasama. Dan itu saja di podcast kali ini. Mungkin satu pertanyaan terakhir Dok, apa close statement-nya buat dalam rangka Hari Donor Darah Sedunia? Ya, setitik darah akan menyelamatkan banyak manusia, seperti itu. Baik, luar biasa. Setitik darah akan menyelamatkan nyawa manusia lain. Baiklah teman-teman, itu saja episode kedua RSAM Podcast kali ini yang membahas terkait donor darah. Semoga apa yang Dr. Syahid sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan kita sehat, mereka selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.